Di zaman media sosial yang terjadi di masa ini, banyak dosa jariah sekarang terjadi tanpa disadari oleh orangnya. Dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir, sekalipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Betapa bahayanya dosa jariah ini sehingga Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan umatnya untuk tidak terjebak atau melakukannya. Rasulullah SAW selalu mengajak umatnya untuk menyadari betapa sedihnya nasib seseorang yang terjebak dosa jariah. Dosanya akan mengalir terus walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ada prinsip hidup dalam Al-Quran yang perlu dipahami. Prinsip ini harus menjadi perhatian bagaimana untuk bersikap karena dapat memengaruhi amalan serta pahala saat telah meninggal nanti. Dalam sebuah surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz." Quran Surah Yasin ayat 12. Wanita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Namun demikian, wanita juga dapat menjadi cobaan bagi seorang laki-laki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidaklah ada sepeninggalku fitnah, cobaan, yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah, cobaan, terhadap wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahayanya, dosa jariah akan tetap dilimpahkan kepada mereka sekalipun tak lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut. Apa yang dilakukan sehingga terjebak dalam dosa jariah? Simak berikut ini. 1. Memperlihatkan atau mempertontonkan aurat. Ini sering dilakukan dengan mengunggah foto-foto seksi di media sosial sehingga membangkitkan syahwat laki-laki yang melihatnya. Selama foto itu ada yang melihat dan membangkitkan syahwat, selama itu pula dosanya mengalir. Bahkan ketika sudah meninggal. Kedudukan wanita dalam Al-Quran sangatlah dimuliakan dan istimewa di mata Allah. Laki-laki muslim diperintahkan untuk selalu menghormati dan menghargai wanita. Di sisi lain wanita pun dapat menjadi cobaan atau fitnah untuk kaum laki-laki. Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa selama foto tersebut tidak membangkitkan nafsu syahwat laki-laki, maka diperbolehkan untuk mengunggahnya. Lebih jauh Ustadz Abu Somad mengatakan foto yang diunggah dapat berupa foto bersama-sama dengan menutup aurat, memakai pakaian longgar, dan tidak berpose memancing syahwat laki-laki. Dosa jariah dapat dikatakan sebagai kebalikan dari amal jariah. Jika amal jariah adalah amal yang pahalanya akan mengalir terus walaupun sudah meninggal. Contohnya bersedekah Al-Quran, atau alat-alat sholat. Selama digunakan ibadah maka pahalanya akan mengalir, sementara dosa jariah adalah kebalikannya dari amal jariah. 2. Mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang tak diperbolehkan melakukan perbuatan maksiat di depan orang lain. Sebab, hal tersebut bisa jadi membuat orang lain mengikutinya. Sebetulnya perbuatan ini tak hanya menjadi dosa jariah wanita, tapi bisa juga kaum laki-laki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. 3. Mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Melanjutkan dari poin sebelumnya, mengajak seseorang pada kesesatan dan maksiat pun merupakan dosa jariah wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 25 berfirman, "Ucapan mereka, menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun, bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya, dosa, yang mereka pikul itu." Demi mendapatkan keberkahan dan surga yang abadi, seorang muslimah diminta untuk menjauhi salah satu bentuk dosa jariah. Cara sederhana yang dapat dilakukannya yakni dengan selalu bertawakal, ikhtiar, serta meminta untuk diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.